Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian pentingnya sebuah keluarga di mata kita, begitu pula lah keluarga di hadapan Tuhan. Keluarga merupakan bagian dari amanat agung Tuhan yang sering tanpa sadar kita lupakan. Keluarga-keluarga Kristen yang kokoh akan menjadi fondasi yang kuat bagi kerajaan Allah. Mungkinkah seringkali kita mendengar tentang khotbah-khotbah mimbar, khotbah-khotbah gereja tentang memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Saudaraku, jika kita membandingkan memenangkan jiwa dalam keluarga, mungkin skalanya sangatlah kecil di pemandangan dunia. Namun di mata Tuhan, memenangkan jiwa dalam keluarga sangat penting. Satu jiwa diselamatkan, segenap surga bersukacita. Dalam Matius 18 ayat 12-14, begini firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudaraku, dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa memenangkan jiwa dalam keluarga mungkin skalanya kecil di pemandangan dunia. Namun di mata Tuhan, memenangkan jiwa dalam keluarga sangat penting. Bahkan satu jiwa pun diselamatkan, segenap surga bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak bisa memilih dilahirkan dalam keluarga mana. Kita tidak bisa memilih untuk ditempatkan di dalam keluarga yang seperti apa. Tetapi Tuhan sudah menempatkan kita dalam sebuah keluarga di mana kita ada saat ini dengan tugas yang spesifik dalam keluarga kita masing-masing. Apapun kondisi keluarga kita, Tuhan sudah menempatkan kita di sana, dan Tuhan punya rencana yang sempurna. Dengan kehadiran kita dalam segala situasi di keluarga kita, Tuhan ingin memakai kita sebagai saksinya, membawa keluarga kita datang kepadanya. Terlebih kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, Tuhan menaruh kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Orang tua wajib membawa anak-anaknya untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Saudaraku, sebagaimana harta yang terbesar dalam keluarga adalah anak-anak, demikian juga target misi yang terbesar dan penting dalam keluarga adalah anak-anak kita. Mari kita mengawal proses pertumbuhan rohani anak kita. Proses pertumbuhan rohani anak kita membutuhkan usaha yang konsisten dan komitmen yang kuat dari kita sebagai orang tua. Seringkali masalah utama yang timbul, yang kerap kita hadapi adalah tidak punyanya cukup perhatian kita terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Pertumbuhan rohani anak-anak kita kadang tidak berjalan dengan semestinya. Kemungkinan karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan pelayanan-pelayanan yang di luar, yang pada akhirnya melupakan pertumbuhan kehidupan rohani keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sebagai murid Kristus, tugas dan misi kita tidak hanya berhenti sampai keluarga kita dimenangkan. Ada hal lain yang sangat penting, yaitu mengawal pertumbuhan rohani mereka, memastikan mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hingga akhirnya keluarga kita pun menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan berdampak besar
bagi komunitas kita. Kehidupan rohani yang kita jalani di dunia ini adalah seperti perlombaan. Ada begitu banyak dinamika dan gelombang, bahkan badai yang datang silih berganti. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada waktunya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudaraku, kehidupan rohani yang kita jalani seperti perlombaan, seperti pertandingan, banyak dinamika, banyak tantangan. Tetapi ketika kita harus bertahan dan berjuang semaksimal mungkin sampai pada akhirnya, sebagaimana ayat tadi kita baca, kita akan memenangkan pertandingan dan mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa membawa banyak jiwa, namun jangan berkecil hati. Setidaknya selalu ada jiwa yang Tuhan percayakan di tengah keluarga kita. Untuk itu, milikilah komunikasi dan kualitas waktu yang baik dengan anggota keluarga, pasangan kita, anak-anak kita. Dengan demikian, pemulihan keluarga Kristen akan terjadi dan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, inilah yang seringkali kita lupakan. Misi yang terbesar, misi yang terlupakan adalah keluarga-keluarga kita. Mari di tengah-tengah situasi yang terbatas, di tengah situasi dalam wabah pandemi ini, jangan pernah melupakan keluarga di sekitar kita. Jangan pernah melupakan misi yang paling utama, yakni keluarga-keluarga kita harus kita bawa di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi berkat. Ketika keluarga kita menjadi berkat, lingkungan menjadi berkat, dan kerajaan Allah semakin kokoh dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku.